Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Fikri Firdaus, NBI 1466282. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu multiplexer. Multiplexer memiliki pengertian yaitu rangkaian logika kombinasional yang dirancang khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input yang menuju ke salah satu jalur output atau keluaran. Jalur input ini akan terpilih kemana yang akan dihubungkan ke output. Multiplexer juga sering disebut dengan MUX atau MPX, yang pada dasarnya merupakan rangkaian digital yang dibuat dari gerbang logika berkecepatan tinggi yang berupa tipe analog yang menggunakan komponen transistor, MOSFET atau relay yang mengalihkan salah satu input ke output. Nah, syarat minimum pada multiplexer ini ada 3 syarat minimum yang paling dasar, yaitu terminal input, terminal output, dan sinyal pengendali atau bisa disebut dengan S1 atau S0. Terminal input biasanya adalah sinyal yang memiliki beberapa sinyal, biasanya memiliki 4 sinyal yang nantinya akan dipilih oleh terminal pengendali ini, yaitu S1 atau S0. Nah, terminal output ini adalah terminal di mana menghasilkan keluaran dari input yang telah dipilih oleh terminal pemilih ini. Kita ke cara kerja multiplexer ini. Ini adalah gambaran kecil atau ini cara kerjanya. Kita dapat mengambil contoh sebuah saklar rotari ini atau single pole multi position seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Seperti yang kita lihat, saklar rotari tersebut memiliki 4 input, yaitu in1, in2, in3, dan in4, dan memiliki sinyal pengendali atau select pemilih, yaitu S1 dan S0. Nah, kemudian di sini hanya memiliki satu jalur output atau jalur keluaran. Nah, kena pengendali berfungsi untuk memilih salah satu di antara 4 input dan menghubungkan ke jalur output. Dengan demikian, pengguna dapat memilih salah satu sinyal yang diperlukan saja. Nah, contoh begini. Ketika S1-nya bernilai 0 dan S0-nya bernilai 0, maka jalurnya akan mengarah atau menghubungkan dengan input yang pertama, seperti yang di tabel kebenaran yang ini. Yang pertama, jika S0-nya bernilai 0 dan S1-nya bernilai 1, maka yang dihubungkan akan bernilai yang dihubungkan adalah input 2 dan disalurkan ke output. Jika S1-nya bernilai 1 dan S0-nya bernilai 0, maka akan dihubungkan ke input 3. Dan ketika S0-nya bernilai 1, S1-nya bernilai 1, maka inputnya akan dihubungkan ke S4, input 4, dan akan dihubungkan ke output. Nah,
jenis-jenis multiplexer ini ada 4, yaitu 74LS 157 ini yang memiliki 2 input 4 buah. 74LS 153 4 input 2 buah. 74LS 151 8 input 1 buah. Dan 74LS 150 16 input dan 1 buah. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai multiplexer. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan demultiplexer. Nama saya Raka Arya Pratama. Pengertian demultiplexer. Demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data yang mendistribusikan input tersebut yang beberapa output yang telah disediakan. Juga merupakan kebalikan multiplexer dengan data-data input yang telah dilakukan oleh selektor lain yang merupakan input di demultiplexer tersebut. Blok diagram multiplexer bisa dilihat dari gambar berikut. Tabel kebenaran atau data selection control input data output. Bisa dilihat di sini AB adalah lambang inputnya dan V1 sampai V4 adalah outputnya. Setiap kali outputnya berbeda, maka jalur yang diinputkan pun akan berubah. Fungsi demultiplexer berfungsi untuk memilih salah satu yang ada pada data yang diberikan. Data yang menggunakan bentuk dari suatu input. Demultiplexer memang banyak disebut dengan perangkat yang sedikit input dan banyaknya output karena berfungsi memilih saluran output yang banyak di jalur input yang sedikit. Berikut rangkaian atau gerbang logika dari demultiplexer. Sini adalah O adalah pelambangan dari jalur outputnya dan S adalah inputnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Firmansyah akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang contoh demultiplexer. Di sini kita ketahui sebelumnya bahwa demultiplexer ini adalah kebalikan dari multiplexer yang dimana satu inputan memiliki banyak output. Di sini saya sudah memiliki gambar rangkaian atau contoh gambar rangkaiannya dengan tabel kebenaran dari logikanya. Kita lanjut. Nah, di sini adalah contoh rangkaian dari satu inputan dengan 4 output dari demultiplexer atau demux. Demux ini adalah singkatan dari demultiplexer ya. Oke, di sini kita memiliki dua kondisi logika yaitu BA sebagai inputan di mana D0, D1, D2 dengan D3 adalah output dari logika B dengan A. Nah, di samping ini sudah ada tabel kebenarannya, di mana jika kondisi logika
B dengan A adalah 0 dengan 0, maka output yang akan aktif itu adalah D0 bernilai 0, maka dia yang akan aktif. Di mana D1, D2 dengan D3 itu tidak akan aktif karena outputnya tidak akan aktif karena bernilai 1. Di sini ada konsep, ya di sini saya lupa menaruhkan D0 D0 bar, di mana artinya bar itu kondisi logika akan aktif jika bernilai 0 atau low, logika 0. Nah, di sini jika kondisi dari B dengan A dengan logika 0, 1, maka output yang akan aktif itu adalah D1, di mana yang lainnya ini tidak akan aktif. Nah, jika kondisi yang kita miliki atau logika B dengan A adalah 1, 0, maka output yang akan aktif itu adalah D2 dan yang lainnya akan bernilai atau tidak akan aktif. Nah, jika kondisi yang kita miliki adalah logika B dengan A 1, 1, maka output yang akan aktif itu adalah D3. Ya, dan yang lainnya ini tidak akan aktif. Nah, di sini IC yang kita gunakan adalah 7139 ya, atau yang berkebalikan dari inputannya. Nah, di sini kan sudah digambarkan, ini kan sudah jelas bahwa B not. Nah, ini kan sudah ada bar-bar B bar dengan A bar. Jika B-nya 0 maka outputnya adalah 1 gitu. Ya, berubah. Di sini ini adalah contoh penggunaan dari the MUX single source dengan select all multiple destination. Di sini ada komputer, ada beberapa penghubung output atau output dengan inputan dari komputer ini. Di sini juga sudah tersedia tabel kebenarannya, di mana jika inputannya 0, 0, maka output yang akan aktif itu adalah BW laser printer. Begitupun seterusnya, di mana yang sudah terhubung dengan garis-garis output ini dengan inputan yang ada di bawah ya atau di tabel kebenaran ini, maka itu yang akan aktif dari inputan atau logika yang kita masukkan atau logika yang kita pilih. Oke, di sini adalah beberapa contoh penggunaan dari demultiplexer, yaitu sistem komunikasi. Demultiplexer menerima data dari multiplexer dan mengubahnya menjadi bentuk semula untuk kemudian dirubah atau diteruskan ke komponen komputer yang bersangkutan. Contohnya adalah video. Data berupa gambar akan dikirimkan ke monitor, sedangkan suara akan diteruskan ke pengeras suara atau speaker. Nah, di sini ada juga Arithmetic Logic Unit atau ALU, di mana ALU merupakan mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan perhitungan. Pada bagian ini, demultiplexer menyimpan output dari ALU ke unit penyimpanan atau register. Mungkin hanya sekedar ini contoh yang bisa saya tampilkan. Mungkin dari teman-teman nanti bisa ada tambahan atau masukan juga. Halo, nama saya Eran Heranto, NPI 14620000217. Pengertian flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu. Flip-flop mempunyai dua output, yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Sejarah flip-flop. Flip-flop elektronik pertama ditemukan pada tahun 1918 oleh William Edges dan F.W. Jordan. Awalnya dinamai sirkuit pemicu Edges Jordan dan berisi dua elemen aktif, tabung vakum.
seperti versi sirkuit dan transitornya yang sering dijumpai pada komputer walaupun setelah penemuan dari sirkuit integrasi melalui flip-flop yang dibuat dari gerbang logika yang kita kenal sekarang. Jenis-jenis flip-flop: 1. JK flip-flop, 2. SR flip-flop, 3. D flip-flop, 4. CRS flip-flop, dan 5. T flip-flop. Perkenalkan, nama saya M. Faruk Maulana, NBI 247. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu RS flip-flop. Nah, RS flip-flop ini sendiri adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan atau masukan, yaitu R dan S. R artinya reset dan S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran atau output, yaitu key dan key accent atau key note. Bila S diberi logika 1 dan R diberi logika 0, maka output key akan berada pada logika 0 dan key note pada logika 1. Bila R diberi logika 1 dan S diberi logika 0, maka keadaan output akan berubah menjadi key berada pada logika 1 dan key note berada logika 0. Sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa sistem ini dapat menempati salah satu dari dua keadaan stabil, yaitu stabil 1 diperoleh saat key sama dengan 1 dan key note sama dengan 0. Stabil 2 diperoleh saat key sama dengan 0 dan key sama dengan 0. Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran dari RS flip-flop ini sendiri. Bisa dilihat pada ini adalah inputan dan ini adalah output. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat gerbang not N dan juga gerbang not OR. Ini adalah inputan dan ini adalah outputan dari RS flip-flop itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan ada tabel kebenaran dari RS flip-flop itu sendiri. Bisa kita lihat apabila kita masukkan S bernilai 0 dan R bernilai 0, maka akan menghasilkan outputan yang tidak menentu. Bisa kita lihat di sini dan juga ini. Dan yang kedua adalah RS clocked flip-flop. Nah, flip-flop ini berisi kombinasi antara dua gerbang logika, yaitu gerbang not N dan juga gerbang not N. Jadi di sini ada dua kombinasi sehingga menghasilkan outputan sebagai berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Faisah, NBI 146200240. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai JK flip-flop. Yang pertama, pengertian. JK flip-flop itu merupakan flip-flop yang dibangun dari pengembangan RS flip-flop. Nah, JK flip-flop ini tuh sering diaplikasikan sebagai komponen dasar suatu counter sebagai pencacah naik atau up counter ataupun pencacah turun down counter. Cara membangun JK flip-flop ini menggunakan komponen utama yaitu berupa RS flip-flop. Bedanya hanya kalau RS flip-flop itu memiliki dua inputan R dan S. Kalau JK flip-flop ini memiliki tiga inputan yaitu J, K, dan CLK atau clock. Nah, berikut ini adalah gambar dari JK flip-flop. Rangkaiannya seperti ini, yang ini adalah RS flip-flop, lalu ditambahkan dengan dua gerbang logika yang sejenis atau sama persis untuk inputan J, K, dan CLK. Lalu
Ini adalah tabel kebenaran dari JK flip-flop. Jadi ada inputan dan outputan. Inputnya jelas CLK, C, dan K. Sedangkan outputnya Hi dan Kibar. Nah, ketika clock atau time-nya ini tidak aktif, maka J dan K-nya itu juga 0. Terus keadaannya bagaimana? Keadaannya tetap atau pada kondisi terakhir dari rangkaian itu. Gitu. Clock ini artinya kondisi terakhir ya. Terus yang kedua itu NC. NC ini clock-nya itu berjalan, J-nya 0, K-nya juga 0. Nah, maka keadaannya juga tidak berubah karena J dan K-nya itu juga tidak berubah dari awal kayak gitu. Lalu yang ketiga itu reset. Reset ini sebenarnya kata reset dan set ini diambil dari RS flip-flop, dan reset dan set ini tuh diambil dari key-nya. Key kalau 0 itu reset, key 1 itu berarti set. Nah, resetnya jika CLK-nya pasti 1 ya karena aktif. Nah, J-nya 0, K-nya 1, Key-nya 0, Key bar-nya 1. Itu begini caranya dengan ini. Jadi J-nya itu 0, K-nya itu 1. Nah, clock-nya itu pasti 1, ini juga 1. Lalu 1 kali 1 itu 0, dan dari N itu kan, NaN, dari NaN itu 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, ini input, outputnya itu ini 1, ini 1, ini 1, ini 0. Nah, jadi kalau 1 kali 1 jelas pas 1 kali 1 itu 0. Nah, nanti dikali apapun di sini jawabannya 0 kali berapapun itu 1. Jadi di sini 1. Lalu di sini 0, karena di sini 1 kali 0 ini kan memiliki kemungkinan 1 ya. Di 1 kali 0 ini 1. 1 ada 2, 1 kali 1 atau 1 kali 0. Nah, kita ambilnya yang 1. Jadi 1 kali 0, 1 kali 1. 1 kali 1 0, 0 kali 0 itu 1. Nah, di sini kan kalau ini 1 kali 0 itu hasilnya 1. Kayak begini, dan di sini juga 1 kan. Terus ini dimasuk di sini juga 1. 1 kali 1 0. Jadi jelas Hi-nya itu 0, Hi bar-nya itu 1. Nah, begitu juga berlaku untuk yang lain. Nah, kalau misalnya inputnya itu 1, 1, 1, jadi CLK-nya 1, J-nya 1, K-nya 1, maka keadaannya itu toggle atau berkebalikan. Jadi misalkan yang terakhir itu set, gitu ya. Kan keadaannya 1, 0. Nah, nanti di toggle ini, keadaannya itu berarti 0, 1, terus lanjut lagi 1, 0, 0, 1, begitu. Sampai memiliki keadaan set atau reset lagi. Oke. Lalu, kelebihan dari flip-flop ini tuh tidak ada kondisi terlarang seperti kalau di RS itu ada kondisi terlarangnya yang dimana ya tidak bisa ditentukan kayak gitu, sedangkan di flip-flop ini tidak ada. Jadi diberi berapapun inputannya, asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada outputnya. Sekian, terima kasih materi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Firman Carianto. NBI saya 146-2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas D flip-flop. D flip-flop sendiri mempunyai input data dan clock. Sedangkan pada keluarannya atau outputnya diberi label key dan not key. Rangkaian logika D flip-flop. Untuk rangkaiannya sendiri terdapat 4 buah gerbang NAND ya, dan 1 buah NOT. Inputnya sendiri itu tadi data sama clock, dan outputnya key dan not key. Untuk rangkaian logika di flip-flop sendiri terdapat operasi asinkron dan sinkron. Pada saat preset dan clear bernilai 0, itu disebut operasi larangan, karena di mana output key dan not key-nya bernilai 1. Itu larangan ya. Nah, selanjutnya pada operasi sinkron sendiri digunakan yaitu posisi preset dan clear bernilai 1 ini ya. Sedangkan clocknya itu transisi dari 0 ke 1 dan nilai D-nya itu 1, maka outputnya key bernilai 1 dan not key bernilai 0. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Ronaldi dengan NIM 146-20253. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang CRS flip-flop. CRS flip-flop. Jadi, CRS flip-flop sendiri merupakan sebuah RS flip-flop yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Jadi, pulsa clock ini nanti berfungsi mengatur keadaan set dan reset bila pulsa clock berlogik 0. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat dari simbol dan tabel kebenaran dari RS flip-flop ini. Jadi, bila pulsa clocknya berlogik 0, maka perubahan logik pada input R dan S tidak akan mengakibatkan perubahan pada output key dan key not. Akan tetapi, apabila pulsa clock berlogik 1, maka perubahan pada input R dan S dapat mengakibatkan perubahan pada output key dan key not. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi Irwanto dengan nomor induk mahasiswa 146-20261. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop JK yang kedua inputnya dihubungkan menjadi 1, maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya jika inputannya tinggi, dan outputnya akan tetap jika inputannya rendah. Berikut adalah gambar tabel kebenaran dan gerbang logika dari T flip-flop. Bisa dilihat, ini adalah tabel kebenaran T flip-flop. Selanjutnya, ini adalah gerbang logika T flip-flop. T itu sebagai input dan C itu adalah sebagai output. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.